Kalau kita tinggalkan Tuhan, maka kita akan kehilangan masa depan kita, yaitu tempat di kekekalan. Tapi kalau kita kejar Tuhan kita, bukan kejar berkatnya. Kalau kita kejar hatinya dan bukan kejar tangannya. Kalau kita kejar pribadinya dan bukan cuma kejar berkatnya, maka ketika kita dapatkan pribadinya, kita akan mendapatkan segala-galanya. Yang ketiga, kita belajar saran istri Ayub kepada Ayub saat kehilangan 10 anak kandungnya, harta benda, dan kesehatan Ayub sendiri. Di mana ketika Ayub dan istrinya yang punya 10 anak kandung yang sudah cukup besar dan memiliki harta yang cukup besar, banyak, menjadi salah satu orang terkaya di zamannya. Bahkan juga Ayub dikaruniakan kesehatan. Tapi iblis datang dalam satu malam, mengambil 10 anak Ayub, sehingga 10 anak Ayub meninggal ditelan oleh perut bumi. Dan kemudian 1/24 jam yang sama, iblis datang dalam bentuk teroris, mengambil semua aset dan harta benda Ayub, sehingga Ayub yang kaya jadi Ayub yang miskin. Dalam 1/24 jam yang sama, iblis datang dan kemudian mengambil kesehatan Ayub, sehingga Ayub yang sehat jadi Ayub yang sakit. Dia punya borok yang sangat bau, yang membuat orang tidak nyaman tinggal bersama dengan Ayub. Tapi dalam keadaan stres dan dalam keadaan sukar, kita harus tahu, menyadari bahwa ketika seseorang kehilangan harta bendanya, titik stres dari 0 sampai 60%. Ketika seseorang kehilangan kesehatannya, titik stres dari 0 sampai 80%. Tapi ketika seseorang kehilangan orang dicintainya, titik stres dari 0 sampai 100%. Jadi Ayub bukan cuma kehilangan harta benda, bukan cuma kehilangan kesehatan, tapi dia kehilangan 10 anak kandungnya. Kalau kita di Ayub pasti udah gila. Pasti kita udah gak ada Tuhan. Tapi saya belajar Ayub, dia tetap menyembah Tuhan. Dan berkata, God is good all the time, God is good. Ketika Ayub bersyukur menyembah Tuhan, istri Ayub tidak bisa terima. Teriak-teriak dan maki-maki Ayub. Kamu sudah gila, kamu lihat dengan matamu bahwa sekarang ini kita sudah tidak punya apa. Tuhan tidak lindungi satu anak kita, dibiarkan 10-nya mati. Tuhan tidak lindungi harta kita, dibiarkan kita miskin. Bahkan kamu sakit tidak sembuh-sembuh. Masihkah kau masih percaya kepada Tuhan yang hidup? Mari kita tinggalkan dia. Saran istrinya Ayub untuk meninggalkan Tuhan. Kemudian Ayub berkata kepada istrinya, masakah kita cuma mau ngambil, menerima yang baik saja dari Tuhan? Kita juga harus belajar untuk menerima proses yang kita hadapi. Karena kita perlu tahu bahwa ada waktunya kita menabur, ada waktunya kita menuai, ada waktunya kita berkumpul, ada waktu kita berpisah. Ada waktu kita memiliki, ada waktu kita kehilangan. Ada waktu kita di atas, ada waktu kita di bawah. Ada waktu kita sehat, ada waktu kita sakit. Tapi Ayub, buktinya sekarang Tuhan dah tolong. Dan kemudian Ayub berkata, Tuhan tidak pernah bisa membohongi dirinya. Kalau dulu Tuhan baik, sekarang baik, selama-lamanya baik. Kasihnya tiada duanya. Mari kita sujud, berdoa, menyembah kepada Tuhan, kembali kepada jalannya. Pasti kalau dia bisa memberikan di masa lalu, dia juga bisa memberikan di masa akan datang. Dan kemudian Ayub mulai memeluk istrinya. Dan mereka berdua mulai sujud menyembah kepada Tuhan. Dan puji Tuhan, Tuhan menggantikan keadaan Ayub 2 kali lipat. Di mana anak-anaknya yang hilang 10 anak kandungnya, Tuhan gantikan 7 anak laki-laki paling ganteng sedunia dan 3 anak perempuan paling cantik sedunia. Dan kemudian harta bendanya digantikan 2 kali lipat. Di mana dulu Ayub punya 7.000 domba, Tuhan gantikan jadi 14.000 domba. Dulu Ayub punya 3.000 onta. Begitu dia bisa melewati masa mapai, Tuhan gantikan jadi 6.000 onta. Dulu Ayub punya 500 sapi. Begitu dia bisa melewati masa mapai, Tuhan gantikan 1.000 sapi. Dulu Ayub punya 500 dongki keledai. Begitu dia bisa melewati masa mapai, Tuhan gantikan jadi 1.000 keledai, persis 2 kali lipat. Dan kemudian akhirnya Tuhan menyembuhkan keadaan Ayub sehingga kulitnya baru seperti baby. Walaupun dia sudah usia tua, kita bisa melihat di sini bagaimana cara Ayub mengatasi saran istrinya untuk meninggalkan Tuhan, yaitu memberikan masukan, pendapat yang baik, yang menyejukkan dan mengarahkan kembali kepada Tuhan. Jangan khawatir kalau kita mulai kehilangan orang kita cintai. Jangan khawatir kalau kita mulai kehilangan kesehatan. Jangan khawatir kalau kita mulai kehilangan bahkan pekerjaan, income gitu. Yang kita perlu lakukan, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Kalau kita tinggalkan Tuhan, maka kita akan kehilangan masa depan kita, yaitu tempat di kekekalan. Tapi kalau kita kejar Tuhan kita, bukan kejar berkatnya. Kalau kita kejar hatinya dan bukan kejar tangannya. Kalau kita kejar pribadinya dan bukan cuma kejar aja berkatnya, maka ketika kita dapatkan pribadinya, kita akan mendapatkan segala-galanya. Seperti Ayub, dipulihkan keadaannya 2 kali lipat.
Cerita anak pedalaman dalam meraih mimpi dan mengejar cita-cita bersama Tangan Pengharapan.